Halo Sobat Kampus Merah, selamat datang bersama saya sebagai moderator Cornelis Niel Sartom Omborai yang akan memandu podcast pada malam hari ini dengan judul Investasi Cerdas untuk Masa Depan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah bersama dengan saya pada malam hari ini untuk berbagi cerita terkait dengan investasi. Untuk narasumber pertama, saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setiawan Yumaranisau. Saya sebagai narasumber 2, perkenalkan nama saya Renaldi Fanggidaya. Saya sebagai narasumber ketiga, perkenalkan nama saya Domingos Termenakoli. Baik, untuk tidak lama lagi kita masuk ke dalam pembahasan yakni terkait dengan investasi. Pengertian dan tujuan dari investasi. Pengertian dari investasi, kata investasi berasal dari bahasa asing yakni bahasa Inggris, dari kata invest atau yang biasa kita dengar sehari-hari dengan penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan keuntungan. Setelah kita mengetahui pengertian serta tujuan dari kita berinvestasi, kita harus tahu apa saja dasar hukum yang mengatur terkait dengan investasi. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Saudara Iwan bisa menjelaskan apa saja dasar hukum yang mengatur terkait dengan investasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab dasar hukum. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Penanaman Modal tentang Investasi Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 serta Otoritas Jasa Keuangan tentang ketentuan bagi investasi di pasar modal dan perlindungan investor. Terima kasih. Baik, setelah kita mengetahui dasar hukum yang sudah dijelaskan oleh Saudara Iwan tadi terkait investasi tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut yakni bagaimana atau apa saja jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Untuk itu saja bisa kesempatan kepada Saudara Aldi untuk bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang investasi itu, dia terdapat 3 jenis, di mana jenis yang pertama adalah investasi jangka pendek, kemudian yang kedua ada investasi jangka menengah, dan kemudian yang ketiga ada investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu ia memakan waktu kurang lebih dari 1 tahun dan juga ia memiliki risiko yang sangat rendah. Contohnya apa saja? Contohnya ada deposito dan saham. Kemudian ada investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah ini ia memakan waktu kurang lebih dari 5 tahun dan juga ia memiliki risiko yang cukup lumayan tinggi. Contohnya apa saja? Contohnya adalah obligasi. Kemudian yang ketiga ada investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang ini ia memakan waktu lebih dari 5 tahun dan juga risikonya ada risiko yang kecil, sedang dan juga besar. Contohnya apa saja? Contohnya ada seperti emas dan juga properti. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aldi yang sudah menjelaskan kepada kita semua jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Selanjutnya kita masuk tips and trick bagi para pemula yang ingin berinvestasi. Untuk tips and trick ini saya bisa beri kesempatan kepada Saudara Ming untuk bisa menjelaskan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Tips and trick bagi pemula atau teman-teman yang menonton bisa mencoba untuk melakukan investasi. Yang pertama, pemula dan teman-teman harus menemukan tujuan dari investasi tersebut. Setelah menemukan tujuan, teman-teman mencari investasi yang cocok untuk teman-teman atau platform yang cocok untuk teman-teman. Dan satu hal lagi, teman-teman harus memulai investasi dari hal yang jumlah yang kecil hingga yang besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ming yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita pertanyaan berikut. Saya minta pendapat dari ketiga narasumber pada malam hari ini. Bagaimana cara untuk menarik
para investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Untuk kesempatan pertama saya beri kesempatan kepada Saudara Iwan untuk bisa menjelaskan pendapatnya. Baik, terima kasih. Pendapat saya supaya investor mau berinvestasi di Indonesia adalah pemerintah harus tegas dengan peraturan yang ada. Kenapa harus tegas? Supaya para investor yang datang berinvestasi di Indonesia merasa aman dan terlindungi sehingga mereka mau berinvestasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Iwan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Saudara Aldi. Terima kasih. Baik, kalau menurut pendapat saya, untuk menarik investor itu harus adanya kestabilan politik. Mengapa kestabilan politik itu dapat mempengaruhi masuknya investor? Karena kestabilan politik itu sangat penting untuk masuknya investor di Indonesia. Contohnya saja kalau politik tidak stabil, maka investor melihat ketidakstabilan itu, maka ia tidak mau berinvestasi di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aldi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Saudara Ming bisa menjelaskan pendapatnya. Baik, menurut saya faktor yang penting untuk mempengaruhi investor yaitu Indonesia harus memperdalam lagi infrastruktur yang lebih baik. Setelah melakukan itu, Indonesia harus memperkuat lagi atau mempertingkat yang ada 3, yaitu energi, transportasi, dan telekomunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara bertiga yang sudah memberikan pendapatnya terkait cara menarik para investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pertanyaan berikut, yakni apa saja sih risiko dari kita berinvestasi. Untuk itu saya bisa berikan kesempatan kepada saudara Aldi bisa menjelaskan. Ya, berbicara tentang risiko, sudah pasti investasi ini memiliki risiko. Baik itu risiko yang kecil sampai yang besar, mempengaruhi risiko yang besar untuk mempengaruhi para investor. Di mana yang terutama ada risiko pasar, kemudian yang kedua ada risiko likuiditas, dan kemudian yang ketiga ada risiko kredit. Sekian. Baik, terima kasih saudara Aldi yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikut. Apa saja atau apa itu reksadana? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah atau perusahaan yang mengumpulkan dana dari para investor untuk diinvestasikan melalui beberapa instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Iwan yang sudah menjelaskan apa itu reksadana. Baik, sebelum kita masuk kesimpulan, tadi kita sudah membahas dari pengertian, tujuan, kemudian risiko pasar, kemudian jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu, apa itu reksadana, kemudian pendapat dari ketiga narasumber terkait cara menarik investor untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan bahwa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menarik para investor karena Indonesia memiliki yang pertama banyak populasi penduduknya, kemudian sumber daya alamnya yang berlimpah, kemudian belum tentu itu saja, harus adanya regulasi yang kuat dan peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan bagi para investor. Kemudian kestabilan politik yang harus jelas sehingga ketika para investor ingin masuk ke dalam Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia, mereka tidak takut atau mereka tidak khawatir jika mereka berinvestasi di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar, tetapi tiba-tiba nanti kestabilan politik yang tidak jelas atau peraturan yang mengatur investasi itu atau para investor tidak jelas, nanti akan bermasalah ke depan, sehingga perlunya regulasi yang sangat kuat. Baik, selanjutnya saya memberikan ucapan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir bersama saya untuk membahas materi terkait dengan para
materi terkait dengan investasi cerdas untuk masa depan. Baik, saya sebagai moderator Cornelis Nielsar Tom Ombrae pamit undur diri dari podcast pada malam hari ini. Sekian, terima kasih.